Oke, kembali lagi dengan kita di sini. Beberapa hari ke depan kita akan melihat pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta sepak bola, yaitu pertandingan antara Australia melawan Indonesia. Nah, kita akan mengulik, membahas tentang bagaimana ke depannya nih pertandingan antara Indonesia dengan Australia di kandang Australia. Masih bersama teman saya, yaitu Bung Tangkas. Yes. Gimana Bung Tangkas kabarnya? Baik, Bung Adi. Pasti. Gimana perasaannya nih lagi dikit hari-hari menjelang pertandingan Australia melawan Indonesia? Tegang dan takut. Takutnya kenapa nih tuh? Takut kalah. Berarti ada pemikiran bahwa kalah nih? Ya wajar lah. Oh gitu. Ya, karena ekspektasi saya menang. Oh, ekspektasi menang. Iya. Tapi keraguannya kalah. Ketakutannya kalah. Kayak ketakutannya kalah. Nah, Bung Tangkas, pemain Indonesia nih udah hampir semua nih datang ya. Udah di Australia. Terus Patrick Kluivert ini baru pertama kali nih nanti nih melatih Indonesia nih. Ini pertama kali. Dan lawannya pun Australia di kandang Australia. Gimana Bung Tangkas nih? Sebenarnya kalau dari segi kualitas itu dilihat dari pemain sekarang ya. Apalagi kan Australia kan banyak cedera ini. Ya benar. Banyak kan, ada lebih dari 8 orang, kira-kira 10 kayaknya. Ya, ada 10. Ada 10 orang pemain cedera. Jadi kalau dirata-ratakan dengan pemain yang ada itu kita di atas, kualitas di atas Australia. Artinya dari segi permainan kita masih di atas Australia. Bukan, kalau dari segi permainan kita belum tahu. Berarti kan dari kualitas pemain? Ya, artinya dari kualitas pemain yang kita nilai, ya, yang kita nilai dari klubnya masing-masing. Oke, berarti dari kalau nih individu-individu dikelompokkan, ya kita kelompoknya lebih bagus gitu ya, pemainnya bagus. Gitu. Sambut Garuda Australia, ya kan, yang bercita-cita bahwa besok itu adalah mutunya tuh merahkan Sydney. Ya. Karena tapi kan kita punya jatah kan? Ya paling tidak penuhi jatah itu. Ya. Full gitu loh. Iya. Kenapa enggak 50-50 yang diminta? Kalau 50-50 habis juga itu. Ya kalau 50-50 habis. Penuh juga. Tapi kasihan nanti kalau di kandang kita penduduk Indonesia yang sebagian kalau 50-50 enggak kebagian nonton ya kan kalau udah pakai 50-50. Makanya ya sudahlah, berapa dikasih sama Australia kan. Yang pasti itu udah sold out semuanya. Jadi pengamat juga rata-rata sudah ke Australia. Cuman kita ya sebagai pengamat di sini masih diam di sini kan, masih hanya menyaksikan, akan menyaksikan dan cuap-cuap seperti ini kan. Oh ya Bung Adi, nanti kita siaran langsung ya, live. Oke. Ya nanti kita siaran langsung pertandingannya. Jadi Pak netizen semua tonton terus channel ini. Kita akan mengadakan live ya. Live reaction ya antara Australia lawan Indonesia. Jam 3:30 sore waktu Indonesia di sini. Ya kan? Indonesia di sini, bukan Indonesia Australia. Ya, bukan Indonesia Australia. Supaya stay tune terus, ya kan. Nah, balik lagi Bung Tangkas. Patrick Kluivert baru nih, berarti kita yang menggantikan Sintayong dengan pemain yang sering dibawa oleh Sintayong. Artinya bibit-bibitnya Sintayong. Oke. Ya kan? Gimana menurut Bung Tangkas nanti ya dari permainan lah kita bilang atau skema? Bukan ini ya, bukan pola permainan. Artinya gimana permainannya? Pola permainannya nanti. Kira-kira menurut Bung Tangkas lawan Australia. Ya ini kan masih prediksi ya sebenarnya. Karena kan Patrick Kluivert ini belum pernah ya kan, belum pernah sama sekali melakukan pertandingan dengan Indonesia kan. Jadi kita hanya bisa meraba-raba. Ya. Karena Patrick ini adalah orang Belanda yang biasanya bermain itu sangat menyerang. Ya. Yang katanya sering dibilang total football. Ya, karena budaya Belanda itu, pemain bolanya itu sangat menyerang.
Jadi ya kemungkinan besarnya pasti menyerang. Nah, gini, apakah bisa menyerang sedangkan kita ada di sebagai bukan tuan rumah, sebagai tamu Oke, ke gini. Australia. Ini sebenarnya mau atau tidak aja sebenarnya. Karena seperti saya bilang tadi, kualitas untuk saat ini, Ya, saat ini kita di atas Australia. ya. Ya, di samping juga mereka ada 10 pemain yang cedera kan. Ditambah pemain-pemainnya yang tidak, hampir 4 atau 5 orang yang tidak pernah dipanggil. Ya, Sekarang baru-baru nih pemain baru dipanggil itu karena pemainnya cedera. Nah, jadi kualitas kita unggul sekarang, ya. Dari segi permainan bisa kita menguasai sebenarnya. Sekarang mau atau tidak? Nah, kalau mau atau tidaknya berarti tergantung dari pemain, bukan dari pelatih gitu. Bukan, dari pelatih. Dari pelatih? Ya. Menerapkan permainan total football. Total football. Kuasai pertandingan, kuasai bola. Ball positionnya. Oh. Seperti itu Bang Adi. Karena gini, prinsip saya begini. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Ya. Soalnya prinsip saya begini. Kalau sudah menunggu, ya kan. Jadi kita menunggu serangan sama kayak Sintayong kan. Ya. Kita kan menunggu itu. Menunggu, lengah musuh, serang balik. Ya kalau gol. Ya kan? Tapi kalau namanya udah diserang terus ya pasti luka. Ya kan? Sama kayak orang bela diri nih. Ya. Kita terus bertahan. Kita bertahan, nangkis. Kan luka juga kan? Ya. Luka juga kan akhirnya gitu loh. Yang mending ya udah kita lawan aja. Minimal 50-50 ball positionnya, atau kalau bisa kita lebih menyerang lagi. Kita lebih menguasai pertandingan. Ya. Itu kemungkinan menangnya lebih besar. Oke. Itu sudah pasti. Itu logika aja kan? Ya, ya. Ya kan? Sekarang Patrick mau nggak? Karena kadang-kadang pelatih itu ada rasa worry-nya seperti apa? Tahan dulu, sabar dulu. Ada seperti itunya masalahnya kan? Iya. Tapi kalau Patrick maunya saingin kemenangan, saingin menang, dari menit 0 sudah langsung, dari kick off udah langsung serang. Iya. Nah, tapi kan ini masalahnya kita main di tandang musuh. Ya. Ya itu kembali lagi. Pemainnya mereka tidak sempurna. Oke. Bayangin 40% hilang pemainnya. Ya, pemain intinya kan. Datang pemain yang boleh dibilang tidak pernah menyicipi timnas Australia. Senior ya? Ya, untuk senior. Jadi kan bisa dibilang ya mungkin dia masih tegang lah, kaku lah, atau chemistry belum dapat lah, atau gimana lah kan gitu. Masa itu nggak bisa dihantam sama kita yang sudah sudah biasa klop gitu kan. Klop, cuma nambah lagi 3 pemain ya kan. Nah, tapi ada tapinya juga kan. Pelatihnya baru, maunya gimana gitu kan. Nah, itu udah tergantung pelatihnya sekarang. Kalau pertanyaannya bisa nggak kita nyerang? Bisa. Ya. Mau nggak? Gitu aja. Kalau mau dari menit 0 udah langsung nyerang. Langsung habisin tuh Australia. Ya mudah-mudahan habis gitu loh. Jangan sampai kita nyerang, dia yang ngambil selah. Kitanya keteteran. Serangan balik ya kan repot juga kan. Jadi semua harus dipikirkan seperti itu. Nah, ini Patrick Kluivert dengan kawan-kawannya sudah meramu formasi kepelatihan ya kan, udah ada kepelatihannya. Nah, menurut Bung Tangkas ini peran dari Alex Pastoor itu lebih dominan nggak nanti di karena kan sering dibilang bahwa ini racikannya Pak Alex Pastoor yang pasti. Patrick Kluivert hanya sebagai ngambil namanya aja. Nah kan dengarnya isu-isu. Nah bagaimana menurut Bung Tangkas nih? Apakah ini memang jadi memang seperti itu untuk melawan Australia atau yang melawan nanti lainnya? Kalau feeling saya sih untuk taktikal itu kayaknya penuh Alex Pastoor. Ya. Jadi tugasnya Patrick Kluivert itu hanya mengeksekusi di pinggir lapangan. Dia hanya mengontrol di sana seperti apa. Yang pasti taktik awal itu dari Alex.
Karena Alex kan Pastur. ya, karena kan memang niatnya Erick Thohir ini nyusun 3 orang ini kan, Ya. Patrick, Alex sama Denny Lansat kan memang begitu. Iya, iya. Patrick dengan nama besarnya, seorang penyerang, legenda yang luar biasa ya, kan, Patrick dengan Kluivert. namanya lah kita Iya. bilang. Terus Alex Pastur Alex dengan Pastur dengan Mr. taktikal Tactical. Denny Lansat karena dia komunikasi. Ya kan, dia pintar bahasa Indonesia. Inggris juga bisa, Belanda juga bisa. Dengan siapapun dia komunikasi dia Ya. bisa kan? Dengan orang Indonesia, bisa, Belanda, bisa. Jadi Inggris. Kayak, ya yang dirumorkan kemarin Sintayong kan berarti kan, kan karena komunikasi. Nah sekarang sudah ada ahli komunikasinya. Iya, itu udah makanya. Ya. Dan kemarin juga nggak jelas ya. Asisten Sintayong juga kerjanya apa gitu loh. Nggak jelas ya. Ya artinya mungkin tidak disounding juga kan, kita tidak dipublish. Ya, tidak dipublish. Kalau sekarang kan nyata publish. Si ini begini, ya, si ini tugasnya, ini begini tugasnya. Jadi jelas dah Alex Pastur itu dia fix ngatur taktikal. Nah, ini lagi Bung Tangkas saya nanya nih. Ini kan Patrick Kluivert pertama kali nih. Ini ya mudah-mudahan tidak terjadi nih ya. Seandainya kehilangan poin, apa yang terjadi nih? 0 maksudnya? Ya, 0. Kalah dong berarti. Kalah. Hancur. Apa yang terjadi untuk menghadapi Bahrain, Cina, dan Jepang? Dan bagaimana nasib dari Patrick Kluivert? Gini. Ini menarik ini. Seandainya 0 lawan Australia. Maksudnya pertanyaan, bagaimanakah kelanjutannya nanti melawan Bahrain, Cina, dan Jepang gitu kan? Ini tergantung mental dari Patrick Kluivert. Ya. Kalah nih lawan Australia kan? Ya. Pasti dong diserang kan? Pasti dong. Reason seperti nyerang. Wah, pasti itu. Habis itu. Pasti habis. Tergantung mentalnya sekarang. Oke. Kalau memang dia mentalnya kuat, lanjut ini masih Bahrain itu dia masih, artinya kalau dia berani bisa cuek gitu kan, enggak mikir apa gitu dong, mentalnya kuat gitu, ya udah tetap dia pasti akan lanjut ke Bahrain, ke Cina, dan selanjutnya. Ya kan? Tapi kalau sampai manggil psikiater drop mentalnya, itu bahaya malah. Bahayanya buat timnas. Ya kan? Benar. Dia sudah nggak pede lagi jadinya kan, nggak pede lagi, terus konsentrasinya udah mulai buyar gitu kan, kacau. Kacau. Ya. Sampai Erick Thohir pun kacau jadinya. Ya pasti. Ya kan. Mau nggak mau harus apa namanya, harus mental kuat. Ya kan, mental kuat. Tapi dibully nggak? Ya pasti dibully. Mungkin saya sendiri juga akan membully. Ya kan? Membully dengan positif maksudnya. Ya. Bukan membully dengan bukan membully sih, kalau bisa dibilang mengkritik. Ya, mengkritik dengan keras, tapi mengkritik dengan keras. Ya kan? Karena ekspektasi kita luar biasa. Rakyat Indonesia menginginkan kemenangan, dan Indonesia itu diganti pelatihnya di pertengahan jalan. Ya kan? Dan Patrick Kluivert sudah mengambil alih barang yang sudah jadi. Ya kan? Ya. Jadi tidak ada lagi proses. Harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus positif, harus dapatkan poin gitu ya. Harus dapatkan poin. Kalau jauhnya harus lolos Piala Dunia. Harus lolos Piala Dunia. Itu intinya. Itu intinya. Oke, Bung Tangkas, biar nggak lama, satu pertanyaan aja. Oke, apa? Prediksi skor lah. Kalau skor sih memang yang pantas itu 1-2 untuk Indonesia. 1-2 untuk Indonesia. Ya, 1-2 untuk Indonesia, atau 0-1 untuk Indonesia. Oke, jadi minimal selisih 1 ya. Minimal selisih 1. Itu kemenangan Indonesia. Tapi kalau memang bisa lebih, ya sok lah. Ayo. 3-0 itu misalkan, 0-3 gitu misalkan. Sangat berharap sekali. Ya. Marcelino, Marceng, hat-trick gitu kan. Atau Ole. Ya, ini adalah pertandingan perdana Ole. Kalau dia sampai cetak gol, luar biasa itu, percaya dirinya. Iya. Kepercayaan dirinya pasti tinggi melambung gitu kan. Pokoknya intinya menurut saya nanti lawan Australia jangan membuat kesalahan sedikit. Ya. Benar. Apalagi kita memiliki beberapa pemain yang ada akumulasi kartu.
yang Iya. nantinya berakibat nanti di pertandingan Bahrain. Ini yang bahaya nih Bang Jai, Martin Paes. Kalau lagi satu kalau nggak salah Ivan Jenner ya. Ivan Jenner kalau nggak salah dia. Ya. 3 orang ini bahaya nih. Sudah. Jangan sampai dia kena kartu lagi. Kalau kena kartu, Bahrain dia nggak ikut. Dah Ya, salam. Padahal Bahrain itu harus Bahrain itu ajang yang kita balas dendam. balas dendam. Cina itu juga. Iya, dua-duanya itu. Tapi terutama kan Bahrain karena Ya, ada intrik-intrik yang intrik yang ya anak lebay lah. aduh, yang memang benar-benar bisa dibilang Kalau- kurang ajar Ya, sebenarnya. anak AFC. Ya, anak AFC. Ya, anak AFC ya kan. Kalau Bung Adi, menurut Bung Adi gimana Bung Adi? Kalau saya sama mungkin sama Bung Tangkas. Prediksinya 2-1 terus 0. sama ya. Sama. Untuk kemenangan Indonesia. Nah, ini kita sudah memberikan Ekspektasi ekspresi lebih. menang. Kalau seandainya kalah, menurut Bung Adi gimana? Ya kecewa lah. Kecewanya seperti apa? Ya rasa percaya diri saya terhadap Patrick Kluivert menurun pasti. Mengkritik Ya jelas. keras, Ya jelas. Salah satu sosial media yang nayangin nanti langsung cari Instagramnya. Ya, bukan langsung cari Instagram. Langsung tag saya langsung. Oh, langsung tag. Ya tag Kluivert. Si bintang laut. Mungkin saya juga akan protes dengan ya walaupun saya suka timnas ya. Ya mengkritik ya bukan. Saya akan kritik juga PSSI. Karena mengambil Ya berjudi lah ya. ya Kayak berjudi gambling terlalu lah. gambling. Terlalu gambling sih. Ya kan dari awal-awal saya udah bilang ini terlalu gambling. Ya kalau ya mah kayak 2 buah pisau lah. Jangan yang mana nih yang kena nih. Nah, Ya kan gitu kan. Kalau bagus dia ya bagus kita puji kan. Dapatnya euforianya wah. Ya. Tapi kalau jatuh ya jatuhnya sakit banget. iya benar. Oke, saya Adi. Saya Tangkas. Bye bye. Bye.